Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Krisis Kritis. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin sedikit kontroversial, yaitu tentang berpikir delusi. Apa sih sebenarnya delusi itu? Kenapa kita bisa terjebak dalam pemikiran yang salah? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita mengatasinya? Daripada penasaran, yuk kita mulai. Pertama, kita akan membahas apa itu delusi. Delusi adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Orang yang mengalami gangguan delusi seringkali akan menganggap apa yang dialami, dilihatnya atau didengarnya benar-benar terjadi, dan meyakinkan orang lain bahwa hal tersebut adalah fakta. Ini adalah keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan, di mana seseorang tetap meyakini sesuatu meskipun ada bukti yang bertentangan. Contohnya, seseorang yang percaya bahwa mereka sangat sukses padahal kenyataannya tidak demikian. Selanjutnya kita akan bahas apa saja jenis-jenis dari delusi. Ada berbagai jenis dari delusi, dan mari kita bahas beberapa di antaranya. Pertama yaitu delusi kebesaran, keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan atau kekuatan luar biasa. Ini adalah suatu kondisi psikologis di mana seseorang memiliki keyakinan yang tidak realistis atau berlebihan tentang diri mereka sendiri. Individu yang mengalami delusi ini seringkali percaya bahwa mereka memiliki kekuatan, kemampuan, atau status yang jauh lebih besar daripada kenyataan. Misalnya mereka mungkin meyakini bahwa mereka adalah tokoh penting, memiliki kemampuan luar biasa, atau bahkan memiliki misi khusus yang harus dijalankan. Delusi kebesaran seringkali terkait dengan gangguan mental tertentu, seperti pertama yaitu gangguan bipolar. Selama fase manik, seseorang mungkin mengalami delusi kebesaran. Kedua adalah skizofrenia. Delusi kebesaran dapat menjadi salah satu gejala skizofrenia. Ketiga adalah gangguan delusi. Ini adalah gangguan di mana individu mengalami delusi yang bertahan lama, termasuk delusi kebesaran. Penting untuk memahami bahwa delusi ini bukan sekadar kepercayaan diri yang tinggi. Mereka adalah keyakinan yang tidak dapat dipatahkan oleh bukti yang bertentangan dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari individu tersebut. Penanganan delusi kebesaran biasanya melibatkan terapi psikologis, dan dalam beberapa kasus pengobatan. Jenis delusi yang kedua adalah delusi paranoid. Percaya bahwa orang lain berkonspirasi melawan mereka. Delusi paranoid adalah suatu kondisi psikologis, di mana individu memiliki keyakinan yang kuat dan tidak realistis bahwa orang lain atau kelompok tertentu berniat untuk menyakiti, menganiaya, atau merugikan mereka. Keyakinan ini seringkali bersifat tidak beralasan dan tidak dapat dipatahkan oleh bukti yang bertentangan. Orang yang mengalami delusi paranoid mungkin merasa bahwa mereka sedang diawasi, dipantau, atau menjadi target konspirasi. Beberapa ciri-ciri delusi paranoid meliputi: pertama, keyakinan tidak beralasan. Individu yakin bahwa orang lain memiliki niat jahat terhadap mereka, meskipun tidak ada bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Kedua, kecurigaan berlebihan. Mereka cenderung mencurigai orang lain dan mungkin menginterpretasikan tindakan atau ucapan orang lain sebagai ancaman. Penanganan delusi paranoid biasanya melibatkan terapi psikologis, seperti terapi kognitif perilaku, dan dalam beberapa kasus, pengobatan antipsikotik untuk membantu mengurangi gejala. Jenis delusi yang ketiga adalah delusi referensial. Menganggap bahwa kejadian atau hal-hal tertentu berkaitan langsung dengan diri mereka. Delusi referensial adalah suatu bentuk delusi di mana individu percaya bahwa peristiwa, orang, atau objek di sekitarnya memiliki makna khusus, atau pesan yang ditujukan secara pribadi kepada mereka. Dalam kondisi ini, orang yang mengalami delusi referensial cenderung menginterpretasikan informasi atau situasi yang biasa sebagai sesuatu yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, meskipun tidak ada bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Beberapa ciri delusi referensial meliputi: pertama yaitu keyakinan akan pesan pribadi. Individu percaya bahwa berita, lagu, atau percakapan orang lain memiliki makna khusus yang ditujukan kepada mereka. Kedua adalah interpretasi yang salah. Mereka mungkin mengaitkan makna yang berlebihan pada kejadian sehari-hari, seperti merasa bahwa iklan di televisi berbicara langsung kepada mereka, atau bahwa orang-orang di sekitar mereka membicarakan diri mereka. Penanganan delusi referensial biasanya melibatkan terapi psikologis, seperti terapi kognitif perilaku, dan dalam beberapa kasus, penggunaan obat antipsikotik untuk membantu mengurangi gejala. Apakah kalian pernah mengalami atau melihat jenis delusi ini dalam kehidupan sehari-hari? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Selanjutnya, mengapa kita berpikir delusi? Delusi adalah keyakinan yang salah atau tidak sesuai dengan kenyataan dan bisa muncul akibat berbagai faktor.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa seseorang dapat mengalami delusi. Faktor pertama adalah gangguan mental. Delusi seringkali terkait dengan gangguan mental tertentu, seperti skizofrenia, gangguan delusi, gangguan bipolar, atau depresi berat. Dalam konteks ini, perubahan kimia otak dan fungsi kognitif dapat memengaruhi cara seseorang memproses informasi dan membentuk keyakinan. Selanjutnya adalah stres dan trauma. Pengalaman traumatis atau stres yang berkepanjangan dapat memicu delusi. Seseorang mungkin mengembangkan keyakinan yang tidak realistis sebagai cara untuk mengatasi atau memahami pengalaman yang menyakitkan. Ketiga adalah isolasi sosial. Kurangnya interaksi sosial dan dukungan emosional dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap pikiran delusi. Ketika seseorang terisolasi, mereka mungkin lebih cenderung mengembangkan keyakinan yang tidak berdasar karena kurangnya perspektif dari orang lain. Keempat adalah penyalahgunaan zat. Penggunaan zat terlarang atau alkohol dapat memengaruhi fungsi otak dan persepsi realitas. Beberapa zat dapat menyebabkan halusinasi atau delusi sebagai efek samping. Kelima adalah faktor genetik dan biologis. Ada bukti bahwa faktor genetik dapat berperan dalam predisposisi seseorang terhadap gangguan mental yang dapat melibatkan delusi. Perubahan dalam struktur otak atau ketidakseimbangan neurotransmitter juga dapat berkontribusi. Keenam adalah konteks budaya dan lingkungan. Keyakinan dan nilai-nilai budaya dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan peristiwa di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, apa yang dianggap delusi dalam satu budaya mungkin dianggap normal dalam konteks budaya lainnya. Faktor yang terakhir adalah pikiran kognitif yang tidak sehat. Pola pikir negatif atau distorsi kognitif, seperti berpikir hitam putih atau melebih-lebihkan, dapat menyebabkan seseorang mengembangkan keyakinan yang tidak realistis. Penting untuk dicatat bahwa delusi adalah gejala yang kompleks dan seringkali memerlukan evaluasi dan intervensi profesional untuk penanganan yang tepat. Jika seseorang mengalami delusi, penting untuk mencari bantuan dari tenaga kesehatan mental. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari berpikir delusi. Berpikir delusi bisa berdampak sangat negatif pada kehidupan kita. Ini bisa mempengaruhi hubungan, pekerjaan, bahkan kesehatan mental kita. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa semua orang membenci mereka, mungkin akan menjauhkan diri dari orang lain, memperburuk keadaan. Apakah kalian pernah melihat dampak negatif dari delusi pada seseorang di sekitar kalian? Coba ceritakan di kolom komentar. Berpikir delusi dapat memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu yang mengalami delusi maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari berpikir delusi. Pertama adalah gangguan fungsi sehari-hari. Delusi dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Individu mungkin kesulitan menjalani rutinitas, bekerja, atau menjaga hubungan sosial yang sehat. Kedua yaitu isolasi sosial. Keyakinan delusional dapat menyebabkan individu menjauh dari teman, keluarga, dan masyarakat. Mereka mungkin merasa tidak dipahami atau merasa bahwa orang lain adalah ancaman, sehingga meningkatkan rasa kesepian dan isolasi. Ketiga adalah stres emosional. Berpikir delusi seringkali disertai dengan kecemasan, ketakutan, dan frustrasi. Individu dapat mengalami stres emosional yang tinggi, karena mereka berjuang untuk mempertahankan keyakinan mereka, meskipun ada bukti yang bertentangan. Keempat adalah konflik interpersonal. Delusi dapat menyebabkan konflik dengan orang lain. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa orang lain memiliki niat jahat terhadap mereka, ini dapat menyebabkan pertikaian dan ketegangan dalam hubungan. Kelima adalah risiko perilaku berbahaya. Dalam beberapa kasus, delusi dapat mendorong individu untuk mengambil tindakan berbahaya atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa mereka sedang diawasi mungkin melakukan tindakan defensif yang ekstrim. Keenam adalah penyalahgunaan zat. Beberapa individu mungkin beralih ke alkohol atau obat-obatan untuk mengatasi gejala delusi atau untuk mencoba mengubah persepsi mereka terhadap realitas yang dapat menyebabkan masalah kesehatan tambahan. Ketujuh adalah dampak kesehatan mental jangka panjang. Jika tidak ditangani, delusi dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan mental yang lebih serius dan berkepanjangan, seperti skizofrenia atau gangguan bipolar. Kedelapan adalah pengabaian kesehatan fisik. Individu dengan delusi mungkin mengabaikan kebutuhan kesehatan fisik mereka, seperti perawatan medis atau kebersihan diri, karena fokus mereka teralihkan oleh keyakinan delusional. Kesembilan adalah stigma dan diskriminasi.
Orang yang mengalami delusi seringkali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi yang dapat memperburuk kesehatan mental mereka dan menghalangi akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Terakhir adalah kesulitan dalam menerima bantuan. Seseorang dengan delusi mungkin menolak untuk mencari bantuan profesional karena mereka tidak percaya akan adanya masalah atau merasa bahwa orang lain tidak dapat membantu. Mengatasi delusi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk dukungan dari profesional, kesehatan mental, dan lingkungan sosial yang mendukung. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami delusi, penting untuk mencari bantuan dari tenaga kesehatan yang berpengalaman. Mengatasi delusi membutuhkan pendekatan yang terencana dan seringkali melibatkan dukungan dari profesional kesehatan mental. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mengatasi delusi. Pertama yaitu konsultasi dengan profesional kesehatan mental. Langkah pertama yang penting adalah mencari bantuan dari seorang psikolog, psikiater, atau terapis berlisensi. Mereka dapat melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan diagnosis yang tepat. Kedua yaitu terapi psikologis. Terapi kognitif perilaku, CBT, sering digunakan untuk membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir delusional. Dalam terapi ini, individu diajarkan untuk mengevaluasi keyakinan mereka dan memahami bagaimana pikiran tersebut memengaruhi perasaan dan perilaku mereka. Ketiga, dengan medikasi. Dalam beberapa kasus, terutama jika delusi terkait dengan gangguan mental yang lebih serius seperti skizofrenia, penggunaan obat antipsikotik mungkin diperlukan. Obat ini dapat membantu mengurangi gejala delusi dan meningkatkan stabilitas emosional. Keempat, dengan dukungan sosial. Mencari dukungan dari keluarga dan teman dapat membantu individu merasa lebih terhubung dan kurang terisolasi. Dukungan sosial yang positif juga dapat menjadi sumber kekuatan dalam proses pemulihan. Kelima, dengan pendidikan tentang kesehatan mental. Memahami kondisi kesehatan mental dan dampaknya dapat membantu individu dan keluarganya untuk lebih menerima situasi yang dihadapi. Ini juga dapat mengurangi stigma yang mungkin dirasakan. Keenam adalah dengan pengelolaan stres. Teknik pengelolaan stres seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dapat membantu individu merasa lebih tenang dan lebih mampu menghadapi pikiran delusional. Ketujuh, dengan membangun rutinitas sehari-hari. Memiliki rutinitas yang teratur dapat membantu menciptakan struktur dan stabilitas dalam hidup seseorang yang dapat mengurangi kecemasan dan ketidakpastian. Kedelapan adalah dengan mendokumentasikan pikiran. Menulis jurnal tentang pikiran dan perasaan dapat membantu individu memproses pengalaman mereka dan mengenali pola-pola yang tidak sehat. Kesembilan, dengan latihan keterampilan sosial. Mengembangkan keterampilan sosial melalui terapi atau kelompok dukungan dapat membantu individu berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif dan mengurangi isolasi. Terakhir adalah dengan kesabaran dan pemahaman. Proses pemulihan dari delusi mungkin memerlukan waktu. Kesabaran dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar sangat penting dalam perjalanan ini. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami delusi, sangat penting untuk mencari bantuan profesional. Delusi bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan mental yang lebih serius, dan penanganan yang tepat sangat penting untuk pemulihan. Berpikir delusi adalah fenomena kompleks yang melibatkan keyakinan yang salah atau tidak realistis, seringkali di luar jangkauan logika atau bukti yang ada. Memahami delusi memerlukan pengenalan terhadap faktor-faktor psikologis, sosial, dan neurologis yang berkontribusi terhadap pembentukannya. Delusi dapat muncul sebagai respons terhadap stres, trauma, atau gangguan mental yang lebih serius, dan dapat memengaruhi kualitas hidup individu secara signifikan. Mengatasi delusi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, termasuk konsultasi dengan profesional kesehatan mental, terapi psikologis dan dukungan sosial, terapi kognitif perilaku, CBT, dan medikasi seringkali menjadi metode efektif dalam membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir yang tidak sehat. Selain itu, membangun jaringan dukungan yang kuat dan mengembangkan keterampilan pengelolaan stres juga berperan penting dalam proses pemulihan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang delusi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya, individu dapat mengambil langkah positif menuju kesejahteraan mental yang lebih baik. Kesadaran dan pendidikan tentang kesehatan mental juga sangat penting untuk mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang mengalami delusi. Jadi teman-teman, berpikir delusi adalah hal yang umum terjadi, tetapi dengan kesadaran dan usaha, kita bisa mengatasinya. Ingatlah untuk selalu mempertanyakan keyakinan kita dan mencari kebenaran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, subscribe untuk video menarik lainnya,
dan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay critical.